Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Ludidia Suryakanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis nutrisi parenteral, yaitu triofusin, benutrian FE, dan juga smooth-lipid 20%. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai nutrisi parenteral tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa sih nutrisi parenteral. Nah, nutrisi parenteral ini merupakan pemberian nutrisi yang langsung masuk ke sirkulasi vena, baik bisa melalui vena perifer maupun vena sentral. Ini adalah 3 jenis nutrisi parenteral yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita bahas triofusin. Apa sih triofusin? Triofusin merupakan salah satu sediaan karbohidrat intravena dengan kandungan utama yaitu fruktosa, glukosa monohidrat, dan juga xilitol dengan perbandingan hampir 2:1:1. Triofusin ini memiliki beberapa jenis sediaan. Yang pertama adalah triofusin 500, di mana dalam 1000 ml atau 1 liter triofusin ini mengandung 60 gram fruktosa, kemudian ada 33 gram glukosa dan 30 gram xilitol. Kemudian ada triofusin 1000, di mana dalam 1 liter triofusin ini mengandung 120 gram fruktosa, 66 gram glukosa dan 60 gram xilitol. Kemudian ada triofusin 1600, di mana dalam 1 liter triofusin ini mengandung 200 gram fruktosa, 110 gram glukosa, dan juga 100 gram xilitol. Kemudian yang terakhir ada triofusin 1000E, di mana komposisinya hampir sama dengan triofusin 1000, namun pada triofusin 1000E terdapat tambahan elektrolit dan juga vitamin. Ini merupakan jenis sediaan dari triofusin, yaitu triofusin 500, triofusin E1000, triofusin 1000, dan juga triofusin 1600. Pada kondisi-kondisi apa saja triofusin ini diperlukan? Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat parsial atau total pada kondisi-kondisi pasca trauma, stres, ataupun kondisi sepsis. Kemudian bisa juga digunakan pada kondisi hipoglikemi dengan penurunan kesadaran. Apa sih kontraindikasi dalam penggunaan triofusin ini? Yang pertama adalah adanya hipersensitivitas terhadap komposisi atau komponen yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada pasien gagal ginjal tanpa dialisis, pada pasien gangguan hati, pasien asidosis metabolik, maupun pada kondisi dengan hiperglikemi. Selanjutnya adalah benutrian FE, di mana benutrian ini merupakan nutrisi parenteral parsial yang mengandung asam amino, elektrolit, dan juga vitamin, yang biasanya digunakan bila asupan nutrisi tidak memungkinkan diberikan secara oral. Nah, ini merupakan komposisi dari benutrian FE, di mana benutrian FE ini setiap 1000 ml-nya mengandung asam amino, kemudian ada elektrolit, dan juga vitamin yang dijabarkan dalam tabel berikut. Ini merupakan sediaan dari benutrian FE, di mana benutrian FE ini tersedia dalam bentuk botol kaca 250 ml. Indikasi dalam penggunaan benutrian FE yang pertama adalah untuk nutrisi parenteral parsial pada bayi prematur, kemudian pada asupan oral yang tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, kemudian pada kondisi dengan kebutuhan asam amino yang meningkat, dan juga pada pasien dengan malnutrisi. Untuk kontraindikasinya sendiri, yang pertama adalah adanya riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap komponen atau komposisi dari benutrian FE. Kemudian ada pada penderita gangguan metabolisme asam amino, hiperkalemi, gangguan fungsi hati stadium lanjut, gangguan fungsi ginjal, dan juga hiperhidrasi. Yang terakhir ada smooth-lipid 20%. Di mana smooth-lipid 20% ini merupakan emulsi lemak homogen yang steril dan non-pirogenik untuk infus intravena. Smooth-lipid 20% ini dalam tiap 100 ml-nya mengandung lemak 20 mg, di mana dalam lemak tersedia dalam beberapa komposisi sebagai berikut. Smooth-lipid 20% ini tersedia dalam sediaan yaitu botol dalam 100 ml, di mana botol ini terdapat cairan emulsi yang berwarna putih. Apa sih indikasi penggunaannya? Yaitu pada pasien dewasa sebagai sumber kalori dan asam lemak esensial untuk nutrisi parenteral ketika nutrisi oral atau enteral tidak memungkinkan, tidak cukup, ataupun merupakan kontraindikasi.
Untuk kontraindikasi dalam penggunaannya, yang pertama adalah adanya reaksi hipersensitivitas terhadap salah satu kandungan dalam nutrisi tersebut, kemudian ada hiperlipidemia berat, atau gangguan metabolisme lemak yang berat dengan serum trigliserida lebih dari 1000 mg per desiliter. Kemudian, sediaan ini harus hati-hati digunakan pada pasien-pasien dengan masalah ginjal, karena dapat menyebabkan toksisitas aluminium. Kemudian, harus hati-hati juga digunakan karena dapat meningkatkan risiko gangguan hati pada pasien dengan nutrisi parenteral yang lama. Sekian pembahasan mengenai 3 jenis nutrisi parenteral kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.